Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, peserta webinar Organisasi Profesi Kedokteran di masa kolonial sampai awal kemerdekaan, sebuah tinjauan historis. Sebelumnya terima kasih kepada Pusat Riset dan Manajemen FKKM LPN yang sudah menyelenggarakan webinar ini di siang hari ini, dan juga kepada Prof. Hergofanto yang sedia untuk menjadi pembahas. Baik, saya akan share screen untuk ini. Ada perbedaan yang sangat signifikan dalam konteks pendidikan kedokteran di Indonesia pada masa kolonial, sebelum politik etis dan setelah politik etis. Hal itu tidak terlepas karena merespon perkembangan zaman, yaitu merebaknya modernisasi dan juga tuntutan dari politik etis sendiri yang ada di masyarakat Hindia Belanda. Dan oleh karena itulah maka kemudian ada perubahan besar-besaran yang cukup mendasar dari lembaga pendidikan dokter di Hindia Belanda, dari sekolah Jawa menjadi Stovia pada 1902. Dan ini menjadi sangat penting dalam perjalanan pendidikan sekolah kedokteran di Indonesia, karena disinilah kemudian diletakkan dasar-dasar yang nanti akan sangat berpengaruh, tidak hanya sekedar perubahan kelembagaan dan sekolahnya, tapi juga kemudian nanti akan memunculkan lulusan yang mempunyai jiwa yang berbeda dengan masa sebelumnya. Jadi perubahan itu terdapat di kurikulum, kemudian masa studi, kemudian gelar, dan kemudian lebih inklusif. Jadi mereka menerima murid tidak hanya dari Jawa, karena sekolahnya namanya sekolah dokter Jawa, tapi juga kemudian dari luar Jawa, kemudian di Maluku, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian mulai ada penyetaraan, walaupun belum sama persis dengan beberapa universitas yang terutama ada di Belanda. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya tahun 1913 di Surabaya kemudian didirikan NIAS, Netherlands Indonesia Art School. Ini lebih ke pendekatannya lebih kepada ke masyarakat begitu. Kemudian nanti Stovia ditingkatkan menjadi sekolah tinggi pada tahun 1927 di Salemba di Batavia menjadi Hunneskunde Hogeschool. Nah, ini adalah perkembangan pendidikan kedokteran di India pada waktu itu. Nah, hal lain yang mempengaruhi adalah diterapkannya politik liberal pada akhir abad ke-19 di Indonesia pada waktu itu. Nah, ini mengakibatkan masuknya investasi luar negeri yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Nah, disinilah kemudian banyak didirikan perkebunan, kemudian pertambangan, perusahaan-perusahaan yang bersifat profit seperti itu, dan mereka kemudian juga mendirikan rumah sakit di setiap perusahaannya itu, sehingga kemudian di situ terdapat permintaan akan dokter, dan mereka kemudian banyak merekrut dokter Eropa. Di antaranya dari Belanda, dari Jerman, dari Swiss, dari Australia, dan dari Denmark. Nah, mereka kebanyakan lebih bekerja di sektor swasta. Nah, selain itu juga ada aktivitas keagamaan, zending dan misi. Ini sebenarnya satu rangkaian ya. Jadi ketika terdapat pemukiman orang-orang Eropa di sekitar perkebunan, maka kemudian mereka juga mendirikan lembaga keagamaan, nanti biasanya dibarengi dengan lembaga pendidikan. Nah, disitulah yang lembaga keagamaan ini kemudian mereka juga kemudian mendirikan rumah sakit yang berbasis keagamaan, dan mereka juga kemudian mengirim dokter-dokter
Eropa yang berafiliasi dengan organisasi Zending dan misi yang beroperasi di di Hindia Belanda. Nah, oleh karena itu dari kondisi yang tadi ada dua dokter yang praktek di Indonesia pada awal abad 20, yaitu dokter Eropa. Ini sampai yang atas itu sampai tahun 1940-an. Ada 80 orang, pada waktu Eropa lainnya ada 20 orang. Nah, kemudian ada dokter Bumi Putra atau Indisat, itu terdiri dari tadi lulusan dokter Jawa, kemudian lulusan Stuvia, kemudian lulusan NIAS. Nanti baru kemudian yang tahun 30-an nanti muncul yang lulusan Hellerskunde Volksschule itu. Nah, sampai tahun 30-an ada 179 dokter Eropa, kemudian dokter Bumi 318 dan 17 dokter Tionghoa. Kemudian meningkat tajam pada akhir masa kolonial. Nah, ini adalah dokter Jawa di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Nah, ini dokter Eropa, ini dokter Indisat yang bekerja di CBZ di Batavia. Sekarang jadi rumah sakit Cipto. Nah, ada kebijakan yang kontradiktif dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam satu sisi, terutama dalam pendidikan, mereka menerapkan kebijakan asosiasi, yaitu merangkul masyarakat pribumi untuk masuk dalam kebijakan mereka, sehingga mereka kemudian membuat banyak sekolah pada waktu itu. Tetapi dalam konteks yang lain, dalam kebijakan kesehatan, terdapat kebijakan yang bertolak belakang, yaitu rasialis, diskriminatif, dan dualistis. Dalam konteks ini, yang dalam konsep colonial medicine, mereka membatasi akses pelayanan kesehatan, kemudian membedakan gelar dokter, kemudian membedakan gajinya, dan juga terdapat dua anggota profesi kedokteran pada waktu itu. Nah, yang membedakan di antara dua dokter ini adalah yang pertama passion, tentu saja passion. Dokter pribumi tentu mempunyai empati dan simpati ketika mereka melakukan praktek, itu yang tidak dimiliki oleh tidak semuanya ya, tapi sebagian besar tidak dimiliki oleh dokter Eropa, dan juga integritas dalam menjalankan profesi. Kemudian kalau dokter Eropa bekerja hanya atas dasar kontrak, sedangkan dokter pribumi atau Bumi Putra mereka mempunyai tadi kepedulian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pribumi. Nah, karena tadi ada dua itu, kemudian pada 1902 di Surabaya, dokter Eropa mendirikan organisasi profesi kedokteran pertama di Indonesia yang disebut sebagai Bond van Geneesheeren in Nederlands India atau BGNI. Mereka adalah para dokter yang berijazah dari universitas di Eropa, gelarnya arts. Tuanya pada waktu itu adalah Schulen dan Van Korkom. Lalu sebenarnya dimulai dari tahun setelah sebelum pendirian Budi Utomo. Jadi 1907 itu sudah ada ide untuk mendirikan gagasan-gagasan untuk mendirikan organisasi dokter pribumi. Pada waktu itu adalah Dr. Wim Tehoparoi. Waktu itu dia sedang belajar melanjutkan studi di Belanda, dan di sana bertukar pikiran dengan beberapa tokoh Belanda, dan sudah mulai ada keinginan itu. Tapi kemudian baru terlaksana ketika Dr. Wim Tehoparoi pulang ke Hindia Belanda tahun 1911 di Batavia, di gedung yang sama dengan yang pendirian Budi Utomo. Nah, itu didirikan Vereniging van Inlandse Geneeskundingen. Nanti berubah menjadi Vereniging van Indische Geneeskundingen, dan kemudian terakhir nanti berubah menjadi Vereniging van Indonesische Verenigingen. Nah, ini mereka yang
anggota dari sini adalah para dokter Jawa, kemudian lulusan Stovia, lulusan NIAS. Nanti setelah Chinese Medical School didirikan juga mereka bergabung di organisasi ini. Gelarnya adalah Indisat, ketuanya Pak Dr. Tahapiroy dan wakilnya adalah Kayadu. Ini adalah Dr. Tahapiroy dan ini adalah Dr. Kayadu. Keduanya berasal dari Maluku. Nah, fokus dari BGNI itu adalah meningkatkan hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan terutama dokter Eropa dengan penduduk bumi, karena mereka mempunyai kesenjangan ya dalam hal kultur dengan masyarakat di bumi. Kemudian yang kedua, jadi di dalam level dokter Eropa itu ada dua juga. Yang pertama dokter Eropa yang bekerja di bidang militer dan dokter Eropa yang bekerja di sipil. Nah, dokter Eropa yang sipil ini merasa mereka juga didiskriminasi oleh dokter Eropa yang bekerja di militer. Nah, gajinya lebih tinggi dokter Eropa yang bekerja di di militer. Jadi ini sebenarnya ada leveling diskriminasi di antara profesi dokter ini. Kemudian yang fix dasarnya adalah pertama tentu latar belakang diskriminatif tadi yang menempatkan dokter Bumi Putra sebagai warga kelas 2 dalam konteks sistem kesehatan negara. Kemudian yang kedua, penyebaran ide-ide modernisasi di kalangan masyarakat karena mereka mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi ketika mereka nanti melakukan tugasnya praktek kedokteran. Kemudian kesetaraan, ini yang paling ditekankan dengan dokter Eropa, ada gaji, ada jam, ada kerja. Jadi mereka pada awalnya digaji 70 gulden sebulan, itu hampir setara dengan Wedono ya, tingkat Wedono, bahkan lebih rendah dari Wedono. Nah, kemudian nanti awal abad 20, 1920 meningkat menjadi 250 gulden per bulan, dan tahun 1930 itu meningkat lagi menjadi 350 gulden per bulan. Dan itu baru sepertiga dari gaji dokternya Eropa yang sebulan digaji 1000 gulden. Nah, itu kemudian menjadi sangat kelihatan sekali kesenjangannya. Kemudian mereka juga mempromosikan kepentingan intelektual, karena nanti menerbitkan jurnal Medische Berichten, dan itu merupakan salah satu produksi pengetahuan yang saya pikir sangat bagus dari kalangan dokter untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada waktu itu. Kemudian yang terakhir, memperjuangkan posisi dokter pribumi dalam sistem kesehatan nasional, karena memang dalam konteks dinas kesehatan rakyat, mereka tidak banyak yang menempati kedudukan penting dalam lembaga itu. Kebanyakan yang menempati adalah dokter-dokter Eropa. Nah, kemudian mereka salah satu caranya selain tadi, mereka kemudian terjun di bidang politik. Nah, kemudian 9 dokter, 10 dengan First Dr. Wahidin ini kemudian membentuk Budi Utomo, dan Dr. Cipto aktif di Indisi Partai dan Syarikat Islam. Dr. Abdul Rifai nanti menjadi anggota Dewan Rakyat Volstrat, kemudian Dr. Soeharto itu menjadi Yom Yafa, dan ini bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan Dr. Bumi Putra terhadap tadi diskriminasi dokter Eropa dan juga pemerintah kolonial yang menganggap mereka sebagai warga kelas 2, dan ketemu dengan ide-ide mengenai nasionalisme dan kebangsaan, sehingga dan ini sebenarnya juga sangat wajar, karena kalangan dokter inilah yang mempunyai akses untuk mendapatkan jurnal-jurnal internasional yang di situ memuat ide-ide modernisasi, ide-ide kebangsaan yang terjadi di Asia, di Filipina, di India, dan sebagainya. Sehingga mereka mampu mengembangkan ide-ide itu ke dalam gerakan politiknya.
Ini Dr. Abdul Rifai, dokter pertama saya pikir yang melanjutkan studinya ke Belanda. Meskipun pada waktu itu hanya diizinkan menjadi mahasiswa pendengar saja, tapi akhirnya kemudian setelah mengetahui kemampuan Dr. Rifai, mereka kemudian mengizinkan untuk mencapai gelar doktor. Nah, program FIK pada waktu itu adalah pertama memperjuangkan kepentingan anggota, tadi gaji, kemudian dana pensiun, karena mereka tidak punya pensiun, sehingga mereka kemudian menggalang dana untuk dana pensiun dan juga dana janda. Dana janda ini adalah nanti yang ditinggal meninggal oleh dokter dan istrinya kemudian dijamin. Kemudian juga memperjuangkan studi fund. Ini untuk para siswa yang nanti akan masuk ke pendidikan kedokteran yang tidak mampu. Mereka akan dibantu. Kemudian memperjuangkan pendirian sekolah tinggi kedokteran, Secondary School, terutama di Volksgrad, ini yang diperjuangkan oleh Dr. Abdul Rifai sejak tahun 1919 dan baru kemudian berhasil pada tahun 1927. Lalu tadi memproduksi pengetahuan kedokteran melalui jurnal Medische Berichten. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bumi. Nah, ini nanti banyak sekali dokter yang terlibat di sini. Nah, dalam konteks ini maka tadi yang kepedulian tadi mereka menjadikan profesinya itu untuk mengembangkan kesadaran kebangsaan dan kemanusiaan. Sehingga nanti sebenarnya dalam konteks kebangsaan tadi arahnya ke politik dan kemanusiaan nanti sebenarnya banyak yang dokter Eropa menyerah, tidak mau dan tidak mampu untuk melakukan tindakan kesehatan, tapi dokter Bumiputra yang mampu. Misalnya adalah ketika di Malang terjadi epidemi pes tahun 1911, itu dokter Eropa tidak mau, tetapi kemudian yang berangkat ke sana adalah para dokter Bumiputra yang dipimpin oleh dokter Cipto. Meskipun risikonya sangat besar ya, karena pada waktu itu belum tahu penyakitnya jenis penyakit apa yang ada di situ. Nah, dalam konteks ini banyak sekali sebenarnya dokter yang terlibat. Ini hanya contoh saja. Tadi Dokter Cipto, kemudian Citanala, di Lepra Susilo itu di malaria, Kotiat di kusta dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kedudukan profesi dokter dalam sistem kesehatan kolonial? Dalam konteks negara kolonial, otoritas kewenangan kesehatan itu paling tinggi ada di Gubernur Jenderal, kemudian diturunkan di bawahnya itu adalah Direktur Departemen Pendidikan, Industri dan Agama, kemudian operasionalnya itu ada di Dinas Kesehatan Rakyat. Nah, perangkat hukumnya dalam konteks ini adalah Stadblad van Nederlands India nomor 97 tahun 1882 mengenai peraturan layanan medis. Nah, karena Hindia Belanda pada waktu itu menerapkan indirect rule, maka kemudian mengikuti apa yang diterapkan kebijakan di Hindia Belanda, mengikuti negara induknya di Belanda, sehingga pemerintah Belanda mempunyai intervensi yang sangat kuat terhadap pelayanan kesehatan di Hindia Belanda, dan mereka melakukan kontrol dan pengawasan terhadap praktik kedokteran di Hindia Belanda. Aspek kesehatan pengawasan itu menjadi ranah yang ada di Dinas Kesehatan tadi, pemerintah, termasuk menegakkan hukum. Kemudian pejabatnya tadi adalah Direktur Pendidikan, Industri dan Keagamaan. Kemudian secara hierarkis adalah Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur, kemudian pemerintah daerah, dan kemudian Dewan Medis. Dewan Medis hanya ada di 3 kota besar di Jawa pada waktu itu, di Batavia, di Semarang, kemudian di Surabaya.
Lalu aspek kesehatannya, jadi ini eh, Direktur Departemen itu memastikan bahwa praktek itu eh, medis dan farmasi betul-betul dilakukan oleh orang yang berwenang, yang nanti akan mempunyai sertifikat, nanti ada izinnya. Dan mereka apa namanya mempunyai apa ya semacam manual begitu yang selalu memonitor yang terjadi dalam konteks praktik kedokteran yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat ini. Nah, dalam konteks masih dalam konteks pengawasan di Jawa dan Madura terutama ada tadi di bawah kepala layanan kesehatan, kemudian di sebuah wilayah itu kepala daerah yang bertanggung jawab, kemudian sama di Kota Praja di daerah dokter itu juga tunduk kepada apa namanya kepala daerah, dan ada konsil kedokteran yang berkedudukan di 3 ibu kota di Jawa, Batavia, Semarang, dan Surabaya. Nah, untuk praktik kedokteran kompetensinya itu mengacu, tadi saya katakan mengacu kepada kompetensi yang diterapkan di Belanda, sehingga semua dokter yang mempunyai wewenang untuk melakukan praktik di Belanda itu juga otomatis bisa berpraktek di Hindia Belanda. Dalam konteks ini termasuk dokter gigi, apoteker, dan bidan. Nah, untuk praktek kedokteran hampir sebagian besar apa namanya umum ya. Jadi mereka memberikan bantuan medis yang sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Nah, pemerintah Hindia Belanda tidak mengakui pengobatan herbal dan juga praktik yang dilakukan oleh dukun di Hindia Belanda, karena pada waktu itu kan masih banyak ya. Kemudian dokter Belanda atau Eropa yang masih aktif bisa berwenang melakukan praktek medis di seluruh wilayah Hindia Belanda. Demikian juga berlaku untuk bidan dan apoteker, asalkan mereka memiliki ijazah yang sesuai dan nanti lulus persyaratan yang ditentukan, sertifikat plus sertifikasi begitu. Kemudian hanya dokter yang bergelar arts dari lulusan apa namanya Eropa yang diakui undang-undang yang dapat menyandang gelar dokter. Oleh karena itu ini kan sangat diskriminatif ya, karena dokter lulusan Stovia Lusanias itu kan gelarnya bukan as tapi ada indisnya, sehingga mereka tidak boleh menggunakan gelar art saja. Nah, sebelum praktik mereka harus memiliki sertifikat kompetensi yang disahkan oleh kepala daerah di mana mereka praktik. Kemudian jika mereka praktek tapi tidak mempunyai sertifikasi kompetensi itu, maka bisa dipidana dan juga bisa didenda. Dalam konteks ini negara mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam pengawasan praktik kedokteran, dari sejak perizinan, ujian kompetensi sampai pengawasan operasional di lapangan. Semua proses praktik kedokteran menjadi tanggung jawab secara langsung direktur tadi, dan juga bersama-sama dengan Gubernur Jenderal. Kemudian yang ketiga, negara kolonial dengan mudah melakukan pengawasan praktik kedokteran secara politik, karena secara politik otorisasi dan kewenangannya bersifat mutlak. Nah, apa yang kemudian terjadi dengan BGNI? BGNI mau mengeluarkan peraturan pelaksanaan praktek swasta untuk dokter Eropa pada 1903. Intinya ada 3, mewajibkan anggotanya berkoordinasi dengan kepala daerah ketika dia praktek di daerah, kemudian menempatkan dokter berada di bawah koordinasi pengawasan pemerintah daerah di dinas kesehatan, dan kemudian mereka membentuk Dewan Kehormatan yang ada di 3 kota besar di Jawa Cukup, Batavia, Semarang, dan Surabaya. Sementara FIK tidak FIK tidak mengeluarkan peraturan karena
jenis apa namanya bentuk anunya berbeda ya, tadi sudah saya jelaskan di atas. Ini konsentrasinya lebih ke melawan diskriminasi, kemudian kesetaraan, kemudian memperjuangkan hak-haknya baik di organisasi pergerakan nasional maupun di Volkskrab. Nah ini tadi tahun 38 kemudian nanti mengubah kata Indische menjadi Indonesische, sehingga ini namanya menjadi Vereniging van Indonesische Verenigingen, dan ini tidak terlepas dari rasa nasionalisme mereka, sehingga kemudian dampaknya adalah bahwa para dokter yang tergabung dalam FIK bukan lagi sebagai dokter Bumi Putra, tapi sebagai dokter Indonesia. Nah ini adalah suasana Kongres FIK di Semarang tahun 38. Nah, kemudian perkembangannya pada masa Jepang FIK dibubarkan, diganti dengan Jawa Isi Hokokai. Nah, ini berada dalam di bawah pemerintah militer pendudukan Jepang dan digunakan untuk propaganda kepentingan mereka. Yang pertama, yang kedua, wilayah operasinya hanya ada di Jawa. Nah, kemudian oleh karena itu ada kesulitan untuk menghidupkan kembali organisasi profesi Bumi Putra karena para lokasi tempat tinggal dokter itu tersebar di antara wilayah yang diduduki nanti setelah kemerdekaan ya, ini diduduki oleh Belanda dan wilayah yang menjadi wilayahnya Republik Indonesia. Nah, pada waktu itu terkotak-kotak menjadi 3, yang tadi sebenarnya di awal sudah saya jelaskan, dokter Jawa, kemudian dokter lulusan Stovia, kemudian dokter lulusan Stovia dan Nias, dan dokter lulusan Chinese University School. Nah, baru pada tahun 48 didirikan Perkumpulan Dokter Indonesia atau PDI yang dimotori oleh Dr. Dharma Setiawan. Beliau adalah lulusan CAS, dan ini menjadi salah satu yang pertama setelah kemerdekaan organisasi profesi dokter yang didirikan untuk semangat baru di kalangan dokter. Dan ini juga menjadi badan perjuangan pada masa revolusi yang kemudian nanti membantu lembaga-lembaga perlawanan pada masa revolusi. Nah, setelah PDI, kemudian hampir waktu yang tidak lama di Yogyakarta didirikan Pertabin, Persatuan Tabib Indonesia. Dokter anggotanya lulusan Stovia dan Nias. Nah, ini sudah mulai mereka terpisah ya. Yang PDI itu lulusan HAS, yang Pertabin itu lulusan Stovia dan Nias. Nah, Pertabin kemudian merasa menjadi perpanjangan dari FIK pada masa kolonial atau Jawa Isi Hokokai pada masa pendudukan Jepang. Ketuanya adalah Dr. Abdul Rashid. Nah, kondisi ini kemudian menyulitkan untuk menjadikan organisasi profesi menjadi satu wadah karena ada dua lulusan itu. Nah, kemudian baru tahun 50 mulai ada pemikiran untuk membuat satu wadah organisasi profesi kedokteran yang spiritnya itu adalah spirit kemerdekaan dan persatuan. Jadi jiwanya adalah persatuan dan memajukan dokter Indonesia untuk pengabdian kepentingan bangsa dan negara. Kemudian mulai ada gagasan untuk menyatukan dua organisasi profesi itu. Salah satu tokoh yang paling menonjol pada waktu itu adalah Dr. Raden Soeharto, yang kemudian bersepakat membentuk Dokter Warga Negara Indonesia. Awalnya adalah namanya Dokter Warga Negara Indonesia. Nah, kemudian atas usul Dr. Sena Sastroamidjojo dibentuklah panitia yang akan menyelenggarakan muktamar Dokter Warga Negara Indonesia yang diketahui oleh Dr. Bahdir Johan. Panitia ini kemudian diberi tugas melakukan muktamar pada September tahun 1950. Tujuannya
mendirikan satu perkumpulan dokter warga Indonesia yang baru dan merepresentasikan dunia dokter dan kedokteran Indonesia. Akhirnya terselenggara muktamar tersebut di Dekapark, Jakarta, dan dihadiri oleh 180 dokter WNI dan 62 diantaranya berasal dari luar Jakarta. Dalam muktamar itu kemudian lahirlah perkumpulan dokter Indonesia yang kemudian diberi nama Ikatan Dokter Indonesia atau kemudian disingkat IDI. Dan IDI ini juga kemudian merepresentasikan organisasi yang konteksnya keindonesiaan karena nanti bekerja sama dengan lembaga-lembaga kesehatan dan kedokteran dengan luar negeri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga yang ada di luar negeri. Dan IDI ini kemudian berusaha meningkatkan kesehatan dan kemakmuran masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam tujuan IDI dalam anggaran dasarnya pada tahun 2002 IDI berkedudukan di ibu kota provinsi dan waktu ditentukan. Kata ikatan yang ada dalam IDI itu adalah usul dari Dr. Soeharto yang diterima bulat oleh anggota pada waktu itu yang merepresentasikan agar tidak ada kesan bahwa Pertabin yang melebur ke PDI, sehingga kemudian dibuat ikatan itu. Dan ketuanya adalah Prof. Sarwono yang beliau ini merepresentasikan dua-duanya. Jadi Prof. Sarwono itu adalah lulusan Sofia yang kemudian melanjutkan ke GAS, sehingga dua-duanya bisa dirangkul. Nah, tujuannya ada 3, yaitu memperjuangkan hak pokok tiap-tiap manusia untuk memperoleh kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan paham keadilan sosial. Kemudian yang kedua, mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan itu. Kemudian yang ketiga, mempertinggi derajat kesehatan rakyat. Sedangkan usahanya ada beberapa yang penting, ada ini. Pertama adalah berikhtiar agar supaya semua dokter Indonesia tergabung dalam perkumpulan, berikhtiar supaya dibentuk Dewan Pelindung Susila Kedokteran Etik ya. Kemudian mendidik rakyat untuk memelihara dan memperbaiki kesehatan, lalu mengadakan penyelidikan di lapangan ilmu kedokteran dan kesehatan. Yang kelima, berikhtiar ikut serta menentukan politik kesehatan pemerintah, dan yang keenam, membangkitkan berbagai dana untuk keperluan usaha perkumpulan dan melaksanakan kedudukan yang layak untuk anggotanya. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sharing, nanti bisa diskusi. Terima kasih, Prof. Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.